Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Umi Rusdiana dengan NIM 2305161 343. Nah, di sini saya akan membahas suatu fenomena yang sering kita dengar, yakni gerhana. Nah, gerhana sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada gerhana matahari dan yang kedua ada gerhana bulan. Nah, pada kasus ini kita akan membahas mengenai gerhana matahari. Apa sih gerhana matahari itu? Nah, gerhana matahari merupakan suatu peristiwa terhalangnya cahaya matahari dan bulan sehingga tidak semuanya sampai ke bumi. Nah, fenomena yang merupakan salah satu akibat dari dinamisnya pergerakan matahari, bumi, dan bulan yang terjadi pada fase baru. Nah, gerhana matahari sendiri terbagi lagi nih menjadi beberapa jenis lagi. Salah satunya yakni gerhana matahari cincin. Nah, adapun suatu fenomena gerhana matahari cincin ini pernah terjadi pada tahun 2019, tepatnya di tanggal 26 dan bulan Desember. Nah, seperti yang terlihat pada layar ini ada beberapa berita yang membahas mengenai suatu fenomena dari gerhana matahari cincin ini. Nah, salah satunya pada berita yang bersumber dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang dimana pada berita ini menjelaskan bahwa wilayah yang terlewati jalur cincin pada gerhana matahari cincin ini yakni ada Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, India, Sri Lanka, Samudra Hindia, Singapura, Malaysia, dan Samudra Pasifik. Nah, termasuk juga dilewati oleh Indonesia. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di layar ini merupakan suatu gambar dari peta lintasan gerhana matahari cincin pada tanggal 26 Desember 2019 yang berlokasi di Indonesia. Peta ini bersumber dari salah satu berita yakni data dari BMKG. Nah, gambar ini dalam bentuk peta magnitudo gerhana, yaitu perbandingan antara diameter matahari yang tergerhanai oleh bulan saat puncak gerhana terjadi, serta diameter matahari keseluruhan. Nah, pada gambar ini terlihat adanya perbedaan dari warna pada garis. Nah, garis yang berwarna biru ini menandakan pusat lintasan daerah cincin yang dimana titik pusat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Sedangkan batas utara dan selatan wilayah yang terkena jalur cincin ditandai dengan garis yang berwarna merah, sebagaimana yang terlihat pada gambar. Pada gambar peta di layar, itu merupakan suatu jalur cincin gerhana yang akan melewati 25 pusat kota serta kabupaten di 7 provinsi, yakni ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Timur. Nah, selain itu, ada pun salah satu berita yakni ada CNN Indonesia yang juga menyatakan daftar lokasi di Indonesia yang dimana terlihat jelas gerhana matahari cincin tersebut, yang dimana diantaranya ada Aceh dengan lokasi Sinabang, yang gerhana matahari cincin ini tepat terjadi di pukul 11.55 WIB dan di daerah Singkil pada pukul 12.00 WIB. Nah, selain Aceh ada Sumatera Utara yang juga dilengkapi dengan lokasi daerah terjadinya gerhana matahari cincin ini, yakni di Sibolga, Pandan, Tarutung yang terjadi tepat pada pukul 12.04. Adapun di Padang, Sidempuan, Sipirok yang terjadi pada pukul 12.06 WIB, Gunung Tua pada pukul 12.07 WIB, serta di Sibuhuan yang terjadi pada pukul 12.08 WIB. Dan ada pun lokasi-lokasi lainnya yang
juga terjadi gerhana matahari cincin di Indonesia yang juga dilengkapi dengan daerah lokasi strategisnya serta waktu terjadinya gerhana matahari cincin ini. Nah, gambar selanjutnya ini merupakan suatu ilustrasi dari proses atau beberapa fase yang terjadi pada gerhana matahari cincin. Nah, pada gambar tersebut terdapat dua lingkaran, yang dimana lingkaran pertama ini merupakan lingkaran yang berwarna abu-abu, dan lingkaran yang kedua ada lingkaran yang berwarna kuning, yang dimana lingkaran abu-abu ini diilustrasikan sebagai piringan dari bulan, sedangkan lingkaran yang berwarna kuning ini diilustrasikan sebagai piringan dari matahari. Nah, gerhana ini dimulai saat kontak pertama terjadi, yakni ketika piringan bulan yang ditampilkan berupa lingkaran abu-abu ini mulai menutupi piringan dari matahari. Nah, seiring berjalannya waktu, piringan matahari yang tergerhanai akan semakin besar hingga akhirnya seluruh bulan mulai menutupi piringan dari matahari. Nah, waktu saat peristiwa ini terjadi disebut kontak kedua dan akan berakhir saat seluruh piringan bulan terakhir kali menutupi piringan matahari, yakni saat kontak ketiga. Nah, waktu dari kontak kedua hingga kontak ketiga ini disebut sebagai durasi cincin atau fase cincin, yang lama waktunya bervariasi dari satu kota ke kota lainnya. Nah, puncak keredupannya yakni saat terjadinya puncak gerhana, yaitu waktu di tengah-tengah fase cincin ini. Nah, kontak pertama, kontak kedua, serta kontak ketiga ini, yang dimana setelah kontak ketiga dilalui, piringan matahari yang tampak tergerhanai akan semakin kecil hingga akhirnya bulan terakhir kali menutupi piringan matahari, yakni saat kontak keempat. Nah, lama waktu dari kontak pertama hingga kontak keempat ini disebut sebagai durasi gerhana, serta lama waktunya bervariasi dari satu kota ke kota lainnya. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris, dan pada saat itu piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan dari matahari. Nah, akibatnya saat puncak gerhana matahari akan tampak seperti cincin, yakni gelap di bagian tengahnya dan terang di bagian pinggirannya. Seperti yang terlihat pada gambar, yang dimana terdapat dua macam bayangan bulan yang terbentuk saat gerhana matahari cincin ini, yakni ada atumbra dan penumbra. Nah, di wilayah yang terlewati atumbra, gerhana yang teramati berupa gerhana matahari cincin. Sedangkan di wilayah yang terkena penumbra, gerhana matahari sebagianlah yang akan teramati. Nah, adapun suatu fenomena gerhana matahari cincin ini dapat kita lihat dengan menggunakan software, yakni Stellarium. Nah, yang dimana software Stellarium ini dapat melihat berbagai fenomena yang terjadi di luar angkasa dengan lokasi serta waktu yang tak terbatas. Nah, dengan menggunakan software Stellarium ini, kita dapat melihat suatu fenomena gerhana matahari cincin yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2019. Nah, dengan mengambil lokasi di salah satu daerah di Indonesia, seperti di Sibolga, Sumatera Utara, yang dimana tepat di pukul 12.04 gerhana matahari cincin ini terjadi. Nah, untuk itu langsung saja kita lihat pada software di Stellarium. Nah, langsung saja kita buka software dari Stellariumnya ini. Yang pertama kita buka terlebih dahulu software Stellarium dengan tampilan yang terlihat pada layar. Nah, setelah itu ini merupakan suatu tampilan dari software Stellariumnya, di mana di sini terdapat arah mata angin ya, ada selatan, utara, barat, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu kita atur dulu lokasi dari lokasi yang akan kita lihat gerhana matahari cincinnya. Nah,
Seperti contohnya ada di Sibolga. Nah, kita pencet Sibolganya, lalu untuk waktunya kita ubah, yakni di tahun 2019, bulan 12 dan tanggal 26. Nah, untuk pukul atau jamnya ini juga kita ubah di jam 12.04. Nah, kita search atau cari terlebih dahulu mataharinya agar lebih fokus terhadap matahari. Kita ketik sun, ini akan terfokus pada si mataharinya. Nah, seperti yang kita lihat, ini merupakan fenomena terjadinya gerhana matahari cincin di Sibolga yang terjadi tepat pukul 12.04. Nah, ini merupakan suatu proses terjadinya gerhana matahari cincin. Nah, ini 12.03. Nah, dan ini merupakan 12.04. Nah, yang dimana bulan tepat berada di titik tengah dari matahari, seperti yang terlihat pada gambar pada layar. Nah, ini merupakan suatu fenomena tepat terjadinya gerhana matahari cincin, yakni pada pukul 12.04. Kita perjauh lagi hingga tampak bumi. Nah, kita perjauh lagi dan hingga terkena pada bumi. Nah, bisa kita lihat gerhana matahari yang terjadi pada gerhana matahari cincin yang terjadi pada pukul 12.04 tepat pada puncaknya. Ini terlihat bahwa bumi terlihat sedikit gelap. Nah, pada saat kita ubah menjadi 13.04, nah, bumi terlihat lebih terang. Jadi kita dapat mengetahui perbedaan dari tepat terjadinya gerhana matahari cincin ini dengan tidak terjadinya gerhana matahari cincin. Yang dimana ketika gerhana matahari cincin tepat terjadi, itu bumi terlihat sedikit lebih gelap. Sedangkan tidak terjadinya matahari, bumi terlihat lebih terang karena pantulan penuh dari sinar matahari. Nah, kita juga dapat melihat posisi dari bulan serta matahari, yang dimana posisi bulan dan matahari pada layar pada software Stellarium ini tepat berada di satu bujur yang sama. Nah, seperti yang terlihat pada layar. Nah, dari ini kita bisa mengetahui suatu perbedaan yang terjadi pada gerhana matahari cincin dan dampaknya bagi pemasukan cahaya di bumi. Nah, mungkin itu dulu pemaparan suatu kasus dari gerhana matahari cincin ini di bidang astronomi. Kurang lebihnya penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.